Itu Tungtien. Saya akan membahas kesetiaan dari Yin Wei dalam keadaan yang sulit. Dia tetap mempertahankan mentalitas yang kuat. Pada suatu hari di rombongan Nabi Gongsu dikepung oleh tentara dari negeri Tin sehingga tidak bisa keluar mencari makan. Padahal waktu itu persediaan makan atau persediaan berasnya sudah sangat terbatas. Yin Wei ditugaskan untuk masak nasi pagi hari. Waktu dia masak nasi, sudah hampir matang nasinya itu, dia mengambil sedikit dari nasi itu lalu dimakan. Perbuatan Yin Wei ini dilihat oleh Culo. Lalu Culo melapor pada Nabi Gongsu bahwa Yin Wei ternyata orang yang tidak jujur. Dia diberi tugas masak nasi, tapi sudah makan lebih dulu nasi itu. Jadi dia sudah ngambil bagian yang lebih dulu. Nah, jadi ternyata menurut Culo, Yin Wei itu orang yang tidak jujur. Nabi Gongsu kemudian segera memanggil siapa namanya, Yin Wei, ditanya mengapa dia berbuat demikian. Yin Wei menjelaskan bahwa dia mengambil nasi yang kotor karena kejatuhan kotoran dari atas. Ya, waktu itu mereka memang sedang tinggal di satu rumah yang kuno, cukup jelek, ya, sehingga atap-atapnya sering runtuh, ya, kotorannya menimpa makanan yang sedang dimasak Yin Wei. Ya. Jadi Yin Wei berkorban untuk teman-temannya makan makanan yang sudah kotor, ya. Meskipun dibersihkan dulu, tapi makanan itu menurut Yin Wei sudah kotor, maka diambil untuk dirinya sendiri sebagai jatahnya. Nabi Gongsu mendengar cerita penjelasan dari Yin Wei, Nabi Gongsu bisa percaya. Nah, ternyata Yin Wei orang yang tetap punya komitmen untuk mempertahankan mentalitas yang baik. Nah, jadi ini satu contoh. Dalam keadaan sulit, manusia memang harus diuji mentalitasnya. Apakah dia bisa mempertahankan kejujurannya, tanggung jawabnya, ya, komitmennya tentang kebenaran dan keadilan. Dalam keadaan yang sulit, setiap saat manusia memang meninjau kembali pemahamannya tentang kuasa Tuhan, tentang kebesaran Tuhan, tentang hukum alam. Hukum alam itu ternyata tidak bisa diduga oleh manusia, tidak bisa diukur oleh manusia. Hukum alam itu sangat luas, meliputi yang fisik maupun yang rohani. Dan manusia dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini harus lebih paham, lebih mendalami tentang pengetahuan-pengetahuan ketuhanan, tentang agama, tentang hukum alam, dan tentang kehidupan itu sendiri.
manusia tidak tahu rahasia kehidupan, ya, hanya menduga-duga dan mengharapkan. Tapi dengan keadaan yang sulit, orang lebih mendalami, mengoreksi kembali apa yang sudah dipahami, apa yang sudah diketahui untuk ditinjau kembali, lebih mendalam. Ya, oleh karena itu dalam penjelasan tentang jin-jin menyelami hati itu menjadi penting untuk orang berlatih, ya, bagaimana mendalami itu. Nabi Konghucu bersabda, cinta kasih itu pokok, ya. Kalau orang mau mengembangkan cinta kasihnya, maka dia akan menjauhi segala perbuatan yang jahat. Ya, dalam keadaan yang sulit apapun, cinta kasih itu harus diutamakan. Watak sejati itu yang melindungi manusia. Watak sejati itu harus betul-betul dikembangkan, dipelatih dan dipahami sebaik-baiknya, karena watak sejati itulah yang melindungi manusia. Watak sejati itu ada di dalam roh, ya, ada di dalam sengling, roh yang suci yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Setiap manusia itu mendapatkan roh, ya, roh yang baik, ya, roh yang suci, yang bersih, sehingga dia bisa menjalani kehidupan itu dengan benar. Jadi roh itu adalah suatu kekuatan, ya, suatu daya yang membuat orang itu hidup. Oleh karena itu manusia itu harus memahami roh itu sendiri, keberadaan roh, ya, itu keberadaan sengling, roh yang suci yang diberi Tuhan. Jadi manusia menurut Nabi Konghucu, untuk ajaran agama Konghucu, lahir itu suci, lahir itu baik, ya. Jadi manusia itu sudah diberi alat atau sudah diberi bekal untuk menjalani kehidupannya, yaitu melalui diberikannya roh yang suci itu. Nah, yang di dalamnya ada watak sejati. Mengapa roh itu disebut suci? Ya, karena ada watak sejatinya. Nah, di dalam kitab Chongyung ditulis Tianming Zewising. Nah, jadi yang disebutkan di dalam Chongyung itu adalah singnya. Nah, sing itu watak sejati yang ada di dalam roh. Jadi di dalam roh itu sudah dibekali watak sejati. Maka orang harus mengembangkan watak sejatinya itu. Maka disebut roh itu suci. Ya, karena sudah dibekali dengan watak sejati itu tadi. Semua orang sama. Semua manusia sedunia ini sama. Tuhan memberi watak sejati yang sama. Hanya tinggal bagaimana manusia itu mau mengembangkan watak sejati. Terutama pertama-tama manusia harus mau mengakui bahwa Tuhan memberi roh dengan di dalamnya ada watak sejati yang baik. Itu harus diakui dulu, harus dipahami dulu. Baru kemudian watak sejati itu dilatih untuk diwujudkan, dikembangkan. Karena watak sejati itulah yang menuntun hidup kita, yang melindungi kita. Kalau kita melanggar watak sejati, melanggar cinta kasih, ya tentu saja kita dianggap orang yang egois, orang yang tidak tahu membantu orang lain, tidak prihatin.
Kita harus tahu kebenaran. Kata jati yang kedua yaitu kebenaran. Kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah, dan itu harus dipilih kebenaran. Yang ketiga yaitu kesusilaan. Manusia hidup itu harus menjaga kesusilaan, menghormati orang lain, menghargai orang lain. Itu sebagai wujud dari kesusilaan itu. Dan orang hidup itu harus saling menghormati, saling menghargai. Maka kehidupan itu akan damai, rukun, dan bisa berjuang bersama-sama untuk mengatasi berbagai masalah. Nah, kemudian yang keempat yaitu kebijaksanaan, kecerdasan, ya, pengetahuan. Ya, orang harus belajar pengetahuan berbagai macam pengetahuan, terutama pengetahuan yang paling pokok yaitu pengetahuan tentang tubuhnya sendiri, bagaimana kita menjaga kesehatan, bagaimana berikutnya adalah bagaimana kita harus menyukupi kebutuhan hidup kita perlu belajar. Yang tidak belajar tidak bisa mencapai hal itu, dia akan ketinggalan. Zaman sekarang zaman teknologi, semua peralatan sangat canggih, dan itu ternyata tidak bisa ditinggalkan. Teknologi maju, pengetahuan maju, tapi problem-problem manusia juga lebih berat. Tidak diduga sebelumnya ya, apa yang muncul, problem-problem yang muncul. Nah, disitulah tantangannya pada manusia. Misalnya untuk menghadapi COVID-19, orang harus disiplin, menjaga diri, menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga makanan yang bergizi. Nah, ini adalah cara untuk menghadapi corona, penularan corona. Yang penting manusia tidak tertular. Ya. Jangan takut, jangan was-was, tapi yang penting adalah penuhi semua persyaratan protokoler untuk menjaga kesehatan. Ini sesuai dengan ajaran Nabi Kongcu. Suatu kesulitan yang berat itu seperti yang dikatakan oleh Bingcu, bahwa manusia itu bisa kuat ya karena digembleng. Seperti ibaratnya batu giok harus ditata, diukir ya, supaya menjadi lebih indah, lebih berharga tinggi. Demikian juga manusia. Manusia sering menghadapi ujian-ujian berat. Ya, kalau manusia bisa lolos dari ujian-ujian berat itu, maka dia akan menjadi lebih kuat, lebih maju. Ya, semua itu adalah perjuangan. Jadi manusia harus selalu waspada dan meninjau kembali apa yang dia pahami, apa yang dia ketahui, apa yang dia rasakan, itu semuanya harus dipahami, dikembali untuk direview, untuk ditinjau ulang ya, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan keadaan-keadaan yang baru ya. Itulah ajaran Nabi Kongcu. Maka dikatakan setiap hari kita harus memperbarui diri. Sin ya. Tiap hari kita harus memperbarui diri untuk menghadapi problem-problem yang kita hadapi. Karena problem itu selalu muncul baru. Sekian, Wita Tongtien, santai.